Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Hendry Irwantoro, bisa dipanggil Hendry. Saya mengajar di sekolah salah satu Yayasan Astra Agrolestari, yaitu di SMP Astra Agrolestari, yang bertempat di Jalan Persus 2 Astra, Desa Pandu Senjaya, Kecamatan Pangkalanlada, Kabupaten Kota Waringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah. Saya mengajar kurang lebih 4 tahun sebagai guru mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Melihat berbagai keragaman kondisi sosial ekonomi dan kondisi geografis di Indonesia, khususnya di wilayah PT GSIP AMR yang terdiri dari beberapa afdeling, di mana di dalamnya terdapat siswa SMP Astra Agrolestari, terkadang tidak memungkinkan untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh secara daring. Hal ini yang menjadikan siswa sulit untuk mengikutinya. Beragam siswa saat mengumpulkan tugas sampai pemahaman materi membuat siswa kesulitan. Melihat kemampuan siswa yang tidak sama, keadaan keluarga yang beragam dengan tingkat ekonomi yang berbeda-beda, ada siswa yang diajari kemudian siswa dapat memahami materi, ada siswa yang tidak terlihat saat pengumpulan tugas-tugas. Untuk itu, guru melakukan proses pembelajaran untuk mengatasi learning loss dengan menggunakan konsep PTMTO atau pembelajaran tatap muka terbatas outdoor. Konsep PTMTO merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan berkunjung ke setiap afdeling yang berada di wilayah perkebunan kelapa sawit di PT GSIP AMR. Hal ini dilakukan berdasarkan hasil persetujuan orang tua siswa yang menyatakan bahwa siswa masih belum setuju bila siswa masih ke sekolah karena kondisi wilayah masih masuk kategori PPKM level 3 dan imunisasi vaksin COVID-19 belum tersebar. Sekolah memberikan fasilitas untuk tetap diberlakukannya pembelajaran tatap muka dengan cara berkunjung di setiap masing-masing afdeling untuk mengatasi learning loss. Kehadiran teknologi dalam pembelajaran sangat membantu. Berdasarkan pemaparan Association for Educational Communication and Technology menyatakan bahwa mengintegrasikan teknologi dalam pendidikan merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kinerja dengan cara menciptakan, menggunakan atau memanfaatkan dan mengelola proses dan sumber-sumber teknologi yang tepat. Teknologi yang tepat saat ini dapat menggunakan berbasis Android, salah satunya aplikasi BIMO, Belajar IPA Mobile. BIMO merupakan media pembelajaran berbasis offline yang menyediakan konsep materi berupa literasi, praktek bagi siswa, dan evaluasi. Peran pembelajaran yang terdiri atas konsep non-kognitif dan kognitif membantu guru untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, aktivitas selama pembelajaran dari rumah, dan kondisi keluarga siswa. Sedangkan dalam kondisi kognitif, untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Dalam perencanaan PTMT untuk mengatasi learning loss dapat dilakukan dengan melihat kondisi lingkungan belajar siswa dan lingkungan masyarakat di masa pandemi COVID-19. Kondisi PTMT dilakukan dengan cara berkunjung di setiap afdeling yang terdiri dari 18 afdeling. Memastikan tersedianya protokol kesehatan di setiap afdeling, guru membuat peta konsep non-kognitif dan kognitif yang terdiri dari persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut untuk proses penilaian pembelajaran melalui integrasi teknologi berbasis Android. Membuat jadwal kunjungan berdasarkan jadwal yang tersedia. Guru akan berkunjung sesuai jadwal yang sudah ditentukan berdasarkan rute bus GSIP dan AMR. Penilaian pembelajaran non-kognitif bertujuan mengetahui aktivitas selama belajar dari rumah, kesejahteraan psikologi, dan sosial emosional siswa. Adapun tahapan yaitu pertama, persiapan.
dalam persiapan membuat daftar pertanyaan yang akan ditujukan kepada siswa. Seperti apakah sudah belajar tadi malam? Bagaimana kondisi saat belajar saat pandemi seperti saat ini? Kedua, pelaksanaan. Dalam pelaksanaan, guru meminta siswa untuk mengekspresikan selama proses belajar di rumah dengan langsung menjawab. Yang ketiga, tindak lanjut. Mengidentifikasi siswa secara langsung dengan mengajak diskusi secara empat mata, membuat tindak lanjut dengan mengkomunikasikan terhadap orang tua siswa. Penilaian pembelajaran kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa dalam pembelajaran, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Tahapan meliputi persiapan. Siswa melaksanakan evaluasi yang tersedia di aplikasi yang terdiri atas soal literasi dan soal konsep materi sistem respirasi. Dalam pelaksanaan, memberikan soal melalui aplikasi secara offline atau tatap muka atau secara online. Yang ketiga, tindak lanjut. Memberikan feedback kepada siswa yang sudah mengerjakan, melakukan pengelompokan siswa berdasarkan hasil penilaian pembelajaran yang sudah dilakukan. Dalam pembelajaran, guru menggunakan teknologi berbasis Android sebagai media pembelajaran, yaitu aplikasi Bimo.